Informasi dan inspirasi. Terus satu. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden Joko Widodo karena telah berhasil menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang terbakar dalam kurun waktu 8 bulan selama tahun 2024 mencapai 2.900 hektar lebih. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan pagi hari ini di hari Rabu tanggal 18 September 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadir juga Ivan, kita mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden Joko Widodo karena telah berhasil menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau Pemprov Sumsel baru-baru ini berhasil meraih anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, karena salah satunya telah berhasil menata transportasi dan juga fasilitas publik dengan baik. Penghargaan tersebut berupa piala diserahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada PJ Gubernur Ellen Setiadi, diwakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Ari Narsa, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama tersebut selanjutnya diserahkan Kadisub Ari Narsa kepada PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi. Dalam kesempatan ini, Kadisub Ari Narsa juga menyerahkan piagam penghargaan dari Menhub Budi Karya atas partisipasi Pemprov Sumsel telah mengikuti penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan tahun 2024. Piagam tersebut diberikan kepada Pemprov Sumsel sebagai pembina terbaik 1 atas pengembangan serta pendidik pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tahun 2024 pada pemilihan di provinsi dan nasional. PJ Gubernur Ellen Setiadi menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangganya atas prestasi Provinsi Sumsel yang telah berhasil meraih anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi wujud nyata bahwa pengelolaan transportasi umum di Provinsi Sumsel telah tertata dengan baik. Dalam kesempatan itu juga, Ellen Setiadi secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadisub Ari Narsa dan juga seluruh masyarakat Sumsel atas raihan ini. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara bersama dengan seluruh jajaran yang ada di Sub Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2024 bertempat di halaman kantor Disub Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 17 September dan juga dikatakan ada selaku pimpinan upacara atau inspektur upacara yang sendiri adalah Kepala Disub Provinsi Sumatera Selatan yakni Dr. Haji Ari Narsa IS dengan diambil tema kegiatan tersebut adalah transportasi maju Nusantara baru. Menurut Ari Narsa, sesuai dengan yang ditekankan oleh Menteri Perhubungan untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang transportasi, sehingga bisa dikatakan adanya bisa efektif, efisien, nyaman, dan berkeselamatan. Karena itulah Ari juga menekankan pentingnya pengawasan dalam bidang transportasi online di Sumatera Selatan, yaitu saat ini sudah terdata resmi ada 19 perusahaan transportasi online beroperasi yang ada di Sumatera Selatan. Pengaduan keluhan dari rekan-rekan operator reaper ini kan, asosiasi reaper ini kita koordinasikan dengan pihak aplikator baik itu mesin, Grab maupun Gojek. Juga kita minta karena mereka ini kan terutama untuk forum reaper online roda 4 ini kan mereka harus berbadan hukum dan saat ini sampai mereka ini sudah tidak memperpanjang lagi izin operasionalnya. Ada berapa tuh Bang? Hah? Ada berapa yang tidak memperpanjang? Seluruh. Termasuk yang udah operasional di Kota Palembang di Sumsel ini. Jadi ada 19 operasi dengan anggota driver tuh 276 orang.
Dan menurut dari Kadisub sendiri, Ari Narsa, bahwa pemerintah untuk hal ini berupaya untuk menyesuaikan juga kemajuan teknologi sesuai dengan keinginan masyarakat yang fleksibel, mudah, murah, cepat, dan juga nyaman. Baik pendengar, bagaimana tanggapan atau juga komentar masyarakat? Kita akan dengarkan ragam komentar mereka. Menurut saya, transportasi maju Nusantara Baru merupakan salah satu langkah awal yang positif untuk mendorong perkembangan inovasi dan teknologi di bidang transportasi untuk meningkatkan kualitas yang lebih efisien. Namun, menurut saya, untuk pencapaian tersebut perlu dilakukan upaya yang lebih konkret lagi dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Anggapan saya tentang Hari Perhubungan Nasional dengan tema transportasi maju Nusantara Baru menjadi momentum penting untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia. Banyak yang berharap agar ini mendorong inovasi teknologi, transportasi berkelanjutan, serta pemerataan akses infrastruktur, khususnya di daerah terpencil dengan transportasi yang lebih efisien diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Nusantara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto menjelaskan Kota Palembang memiliki 3 moda transportasi umum yang dapat melayani masyarakat untuk beraktivitas, yaitu kereta listrik ringan atau LRT, kemudian feeder dan transmusi yang bertransformasi menjadi teman bus. Masyarakat diimbau untuk mengoptimalkan angkutan tersebut dan kita akan dengarkan selengkapnya dalam wawancara berikut ini bersama Agrani Sihombing. Baik, pendengar, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, ada Pak Agus ini. Pak Agus, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak Agus, kabar baik juga ya, Pak? Alhamdulillah kabar baik juga. Baik. Selamat Harhubnas, Hari Perhubungan Nasional. Ya, Hari Perhubungan Nasional, Harhubnas. Nah, kalau di Palembang kegiatannya apa saja nih Pak Agus? Ya, untuk Palembang kegiatannya ya di samping kita juga gotong royong, membersihkan untuk fasilitas-fasilitas transportasi. Kemudian kita juga bersama-sama dengan stakeholder, kita mengadakan olahraga bersama. Ya, pokoknya diramaikan untuk Hari Perhubungan Nasional ini. Gitu. Nah, Pak Agus, ini kan kalau untuk pertumbuhan transportasi di Kota Palembang ini bagaimana Pak dalam 1 tahun terakhir? Ya, untuk Kota Palembang alhamdulillah ya, bagaimana kita sangat bersyukur ya. Kita dipersembahkan dengan adanya LRT yang luar biasa. Jadi LRT ini kalau nggak kita manfaatkan seoptimal mungkin sangat sayang sekali ya, karena dia membelah Palembang ya, dari bandara sampai ke Jakabaring ya. Makanya bagaimanapun itu sudah luar biasa dengan adanya LRT. Jadi itu adalah suatu transportasi yang benar-benar anti macet. Nah, gitu kan. Makanya bagaimana kita supaya LRT ini disukai oleh masyarakat. Makanya kita kemarin menyampaikan gerakan untuk kembali ke angkutan umum. Makanya masyarakat biar senang untuk bisa naik LRT ini. Makanya kita kemarin sudah menyiapkan feeder-feedernya supaya disenangi oleh masyarakat Kota Palembang, supaya mencintai angkutan umum yang ada di Kota Palembang ini. Tapi kan sepertinya animo masyarakat sudah mulai meningkat nih Pak. Setiap tahun kan terjadi peningkatan gitu kan? Iya, sangat meningkat dan luar biasa. Karena sudah ada 7 feeder yang sudah kemarin kita kembangkan. Jadi cabang-cabang feedernya yang menuju langsung ke stasiun, alhamdulillah masyarakat sangat senang sekali. Dan kemarin saya sempat jalan-jalan juga luar biasa itu. Untuk naik LRT itu sekarang sudah lumayan banyak, masyarakat sudah animonya luar biasa di situ. Kita cukup berbangga dan bersenang hasil untuk melihat kegiatan angkutan umum yang ada di Kota Palembang ini. Iya. Oke, kalau sudah mulai ramai, sudah mulai banyak yang meminati, untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab ini, bagaimana nih Pak? Kita sudah menyajikan atau memberikan pelayanan yang saya kira cukup bagus kepada masyarakat ya. Seperti contoh untuk angkot feeder kita sudah siapkan, walaupun dia angkot sistemnya tapi sudah menggunakan AC,
kemudian dimonitor di situ, ada langsung CCTV, dan pelayanannya juga luar biasa, sangat nyaman. Makanya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat ini semoga juga memberikan dampak yang positif pada masyarakat untuk mencintai angkutan umum. Nanti terus naik ke LRT tahu sendiri kan itu sudah bertaraf nasional ya. Jadi kalau kita sudah naik LRT itu rasanya sudah sangat layak sekali dan sangat bagus sekali gitu. Kalau untuk menekan aksi, kalau khawatirnya kan kalau misalnya sudah mulai ramai menekan aksi kriminalitas dan lain sebagainya, nih ada upaya apa itu Pak Agus? Ya, kalau untuk angkot feeder itu sudah ada CCTV. Jadi pada saat dia melakukan kegiatan atau pelayanan kepada masyarakat itu langsung termonitor. Oh, terpantau ya? Seperti contoh, ya kalau terjadi apa-apa itu CCTV langsung merekam 24 jam itu. Nah, jadi kalau ada aksi-aksi langsung bisa dimonitor dan bisa langsung dieksekusi. Kalau LRT Pak? LRT sama. Jadi LRT itu tiap gerbong ada, dan kalau LRT lebih ini lagi karena dia juga ada pengamanan juga di situ. Dan kalau LRT saya kira sudah cukup bagus sekali untuk pelayanan ke sana. Baik. Kalau transmusi kita bagaimana Pak? Transmusi ini kita lebur menjadi namanya teman bus. Dari teman bus sudah ada 5 koridor yang jaraknya agak lebih jauh dibanding dengan yang angkot feeder itu. Oh, jadi transmusi itu koneksi juga dengan LRT begitu Pak Agus? Iya, jadi setiap rute transmusi itu juga semuanya harus terkoneksi dengan LRT. Iya. Kalau melihat perkembangannya bagaimana Pak beberapa waktu terakhir ini? Iya, kalau untuk teman bus ya cukup lumayan juga ya, walaupun tidak kalau angkot feeder karena masyarakat langsung ke perumahan, jadinya animonya sangat besar sekali. Transmusi atau teman bus ini tetap kita jaga supaya nanti pelayanan kepada masyarakat yang jaraknya agak lebih jauh dibanding dengan angkot feeder bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi kita berikan semacam alternatif kalau jaraknya agak lumayan jauh, kita siapkan untuk teman bus di situ ya. Jadi teman bus, satunya nanti kalau dari perumahan langsung ke stasiun itu dengan angkot feeder. Oh, baik. Jadi ada masing-masing itu punya fungsi yang berbeda ya Pak? Iya, betul. Untuk peningkatan pelayanan ke depan ini apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pak? Ya, tentunya kita akan pengembangan tentunya. Mudah-mudahan nanti kerjasama kita dengan Kementerian Perhubungan tentunya kita masih mengharapkan bantuan sehingga untuk pengembangan angkutan perkotaan ini nanti akan kembali untuk bertambah, seperti nanti angkot feeder akan berkembang lagi menjadi 10 bahkan sampai 15 koridor. Kemudian teman bus juga akan berkembang lagi sehingga masyarakat jangkauannya akan lebih luas dan sangat senang dengan angkutan umum yang ada di Kota Palembang. Kalau angkutan umum, angkot seperti yang ada sekarang bagaimana nih Pak Agus ke depannya? Angkot-angkot ke depan tentunya nanti kita berharap nanti akan bisa afiliasi ya istilahnya. Dan nanti kita ajak bergabung seperti di angkot feeder ya. Kita sudah mencoba supaya nanti pelayanannya juga harus meningkat seperti yang ada sekarang gitu. Tetap kita akan mencoba untuk bisa merangkul para angkot-angkot yang sudah lama ini. Oke. Gitu. Terakhir Pak Agus, ada pesan untuk masyarakat? Ya, pesan saya ya yang sudah ada di Palembang ini ya tolong dimaksimalkan, dioptimalkan. Pelayanan-pelayanan sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan optimalisasi ini saya harapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan masyarakat tentunya akan kembali mencintai untuk naik angkutan umum. Ya. Terima kasih Pak Agus sudah bersama RRI. Sekali lagi selamat Hari Perhubungan Nasional. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kodam 2 Sriwijaya memastikan pengamanan pilkada tetap akan dilakukan bersama dengan upaya penanggulangan karhutla. Kodam 2 Sriwijaya memastikan akan membagi pasukan atau personilnya untuk pengamanan jelang pilkada 2024 di Sumatera Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Yanur Adil. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumatera Selatan akan bersamaan dengan kondisi cuaca kemarau yang berdampak akan kondisi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dengan demikian, pihaknya akan membagi atau memfokuskan personil mana yang akan ditempatkan untuk pengamanan pilkada maupun pengamanan kebakaran hutan dan lahan. Iya, termasuk itu juga. Karena ini kan sudah masuk musim kemarau ya. Ada kita juga ngatasi karhutlah dan sebagainya. Ini juga akan memprioritaskan personil mana nih yang harus digunakan ke karhutlah untuk pengamanan dan sebagainya. Terkhusus untuk pengamanan Pilkada 2024 di Sumatera Selatan, jajaran Kodam 2 Sriwijaya akan meningkatkan koordinasi dengan Polda Sumatera Selatan untuk mengetahui wilayah mana yang berpotensi terjadinya kerusuhan. Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan, Kodam 2 Sriwijaya juga terus melakukan sosialisasi dan pemantauan wilayah mana yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu pendengar, lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang terbakar dalam kurun waktu 8 bulan selama tahun 2024 mencapai 2.900 hektar lebih. Berikut laporan Rocky Pratama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat kebakaran hutan dan lahan karhutla di bumi Sriwijaya sejak Januari hingga Agustus 2024 mencapai 2.948 hektar. Dari jumlah itu, Kabupaten Musi Banyuasin Muba sebagai penyumbang karhutla terbanyak mencapai 1.702 hektar. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan, dari jumlah 2.900 lebih hektar yang terbakar tahun ini, 1.500 hektar lebih diantaranya terjadi di lahan mineral dan 1.300 hektar lebih diantaranya terjadi di lahan gambut. Musi Banyuasin yang terdampak karhutla paling luas di Sumsel, terbanyak terjadi di lahan gambut yang mencapai 1.100 lebih hektar, sedangkan mineral seluas 534 hektar lebih. Jadi untuk luasan yang terbakar berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui SIPONGI dari Januari sampai dengan Agustus rilisnya ada 2.948,1 hektar total. Itu terdiri dari lahan gambut ada 1.364 hektar yang terbakar, sedangkan lahan mineral ada 1.584,1 hektar. Menurut Sudirman, karhutla yang terjadi di wilayah Sumsel tidak berdampak pada gangguan asap yang signifikan, hanya saja membuat cuaca sedikit panas. Saat ini di bulan September, berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan mulai meningkat meski belum terlalu merata. Rocky Pratama melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih anugerah Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden Joko Widodo karena telah berhasil menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang terbakar dalam kurun waktu 8 bulan selama tahun 2024 mencapai 2.900 hektar lebih. Wakil Kepekerja yang bertugas, Senadiar bersama rekan Ivan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.